Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rista Adelio. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang pembuatan cake marmer. Oke, mungkin banyak banget yang udah terlalu mainstream ya dengan cake marmer ini. Tapi saya berkali-kali buat cake marmer ini biasanya permukaannya selalu retak atau cracking. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada teman-teman cara pembuatan cake marmer yang halus banget, kemudian lembut, nggak seret, dan juga yang pasti permukaannya nggak cracking. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman di subscribe channel ini, di follow Instagram saya @rista_adelio, dan kita mulai bersama-sama dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk. Oke, seperti biasa kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nanti lengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi box. Bahan-bahan lengkapnya ada dua jenis ya, saya pisahkan bahan pertama dan bahan kedua. Bahan yang pertama ada kuning telur, kemudian ada butter, kemudian ada gula halus atau icing sugar. Kemudian bahan kedua ada putih telur, jumlahnya ada di deskripsi box. Kemudian ada gula halus juga, dan juga tepung serbaguna, dan juga ada susu bubuk. Kemudian saya pakai juga baking powder mereknya RW, dan juga pakai ekstrak vanili. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman bisa skip. Kemudian ada juga coklat bubuk. Kalau bingung silahkan cek di deskripsi box. Yuk kita mulai campur-campur adonannya. Adonan yang pertama kita akan campurkan butternya dulu ya teman-teman, butter. Jadi saya pakai semuanya di sini adalah butter, tidak ada campuran margarinnya karena kebetulan saya masih punya butter banyak. Dan juga biasanya cake yang dibuat dari butter itu biasanya lebih lembut ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau hemat, bisa di mix antara butter dan juga margarin. Kemudian step pertama kita akan mixer dulu sampai halus dan warnanya pucat ya, nanti warna dari butternya saya akan tunjukkan di akhir dari mixer ini. Setelah itu kita akan masukkan gula halusnya secara bertahap. Nah, jangan lupa teman-teman, gula halus ini biasanya kalau kita simpan dalam keadaan terbuka biasanya akan bergerindil. Jadi sebaiknya sebelum ditimbang, gula halusnya sudah harus diayak terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan sisa gula halus tadi dari adonan A. Kemudian kita ayak lagi sampai benar-benar tercampur. Nah, setelah itu kita aduk terbalik ke atas ya dengan spatula, itu untuk memungkinkan adanya gula halus di bawah yang mungkin nggak ke mixer. Jadi kita harus sering-sering diaduk pakai spatula. Kemudian kita tambahkan ekstrak vanila. Kemudian kita masukkan endoknya atau kuning telurnya ya. Kita masukkan satu persatu, kemudian kita mixer gitu aja deh pokoknya sampai kita benar-benar ngerasa bahwa ini sudah rata atau tercampur. Ya, kita mixer lagi. Pokoknya masak tuh dibuat enjoy, kemudian dibuat seneng, dibuat santai aja teman-teman. Hasilnya mau jadi mau enggak, pokoknya kita tuh yang penting seneng dulu. Kemudian step terakhir dari tadi ya, adonan A adalah kita masukkan campuran tepung-tepungnya tadi, kayak tepung terigu, kemudian susu bubuk. Itu kita masukkan ke adonan A ini, dan juga ada baking powdernya kita masukkan ya. Nah, kalau sudah, nanti kita akan aduk-aduk pakai spatula.
Jadi cukup diaduk seperti ini aja ya teman-teman, nggak perlu di mixer. Kita akan aduk. Kenapa kita nggak usah pakai mixer? Jadi di sini nih kita mau bikin cake marmer. Kalau kita aduk pakai mixer dan juga kelamaan, nanti takutnya gluten dari tepungnya itu terbentuk, terus kemudian kuenya ini menjadi ulet ya. Jadi kalau saya lebih seneng setelah berbagai macam percobaan, lebih senang seperti ini, hasilnya itu lebih empuk gitu untuk marmer cake-nya. Kita cukup aduk-aduk seperti ini. Kalau udah kita sisihkan. Oke, sekarang kita lanjut ke bahan B. Bahan B ini ada putih telur. Nah, kita mixer ya, karena wadah saya yang mangkuk untuk mixernya cuma satu, saya pakai rantang ya. Maklum ya. Setelah itu kita masukkan gula halus secara bertahap ke adonan B. Kemudian kita mixer kembali. Nah, ini karena mangkok saya atau rantang saya kekecilan, maka adonan saya mencelat keluar teman-teman. Tapi intinya hasilnya seperti itu ya. Jadi adonan putih telurnya tadi sudah soft peak ya. Kemudian kita campurkan ke adonan A seperti ini. Kita aduk atau campurkan bertahap dari adonan B ke adonan A seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian teman-teman, kuncinya lagi jangan sampai ketika kita mixer putih telurnya atau adonan B tadi kelamaan ya nyampurin ke adonan A nya. Karena apa? Nanti takutnya putih telurnya tadi akan turun. Jadi ini dicampurkan semua seperti ini aja. Nah, nek wes hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi udah campur semua, kita pindahkan ke mangkok ya. Saya pakai mangkok yang tadi aja karena males isah-isah ya. Jadi kita campurkan sedikit aja, mungkin sepertiganya. Terus kemudian kita tambahkan coklat bubuknya tadi. Nyampurin coklat bubuknya juga nggak usah banyak-banyak, karena coklat bubuk itu biasanya susah sekali untuk nyampur ya kalau kita nggak tambahkan air. Tapi saya nggak suka tambahkan air karena biasanya adonannya jadi kaku. Jadi sedikit aja seperti ini. Sorry ya teman-teman, ini goyang-goyang settingannya. Soalnya saya ya masak ya nyuting gitu. Ternyata ribet juga ya jadi ini YouTuber masak. Sampai lupa, loyangnya jangan lupa diolesin margarin dan juga dikasih tepung terus dipuk-puk gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan tadi adonannya ke sini teman-teman. Terus kemudian diselang-seling sama coklat. Udah nggak apa-apa, pokoknya motifnya terserah kamu, kesenanganmu ya. Pokoknya dicampur-campur gini aja pokoknya ya teman-teman. Sambil nunggu gini, ovennya jangan lupa dipanaskan dulu di suhu 170 derajat selama 10 menit. Jadi nanti ketika kita masukkan adonan ini, ovennya itu sudah siap teman-teman. Nah, memang harus sabar dan tabah ya teman-teman kalau bikin roti itu. Jadi tapi kalau jadi mesti kita seneng, rotinya kemakan, terus kemudian anak-anak juga seneng. Kalau sudah semua rotinya ini ya loyangnya dihentak-hentakkan gini, biar biar udara di dalamnya itu bisa keluar. Terus kemudian teman-teman kita bentuk motif ya kayak gini, dikeluar-keluar nih gini, atau nanti terserah kalian lah motifnya. Ini pakai sumpit, kalau nggak ada ya pakai lidi nggak apa-apa. Ini cuman buat motifnya aja.
Nah, ovennya tadi kan sudah dipanaskan. Kemudian sekarang mari kita panggang roti kita. Kalau saya ini pakainya di suhu 170 derajat selama 30 menit. Tapi sesuaikan ya sama ovenmu, karena kadang di suhu 170 derajat itu ada yang gosong. Jadi sesuaikan oven masing-masing. Alhamdulillah, cake marmersku udah jadi. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya ketika baru keluar dari oven. Kemarin-kemarin saya bikin itu atasnya selalu cracking karena terlalu panas. Nah, yang sekarang ini alhamdulillah ya, cake marmerku menul-menul kayak yang buat. Kemudian nggak seret dan juga halus atasnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga di share, agar channel ini membawa manfaat bagi banyak orang. Sekian, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.